Jadi kelompok kami yang terdiri dari saya Hans Tanggawijaya, Lia Margareta, Helena Felita, Gregorius Geri, Ardian Wibowo, Albert Edwin, dan Ridwan Renaldo akan mempresentasikan tentang studi kasus warung makan bakso. Penghuni bernama Pak Joko. Dapat dilihat dari gambar, ada lingkaran berwarna merah. Itu merupakan site di mana kita akan membangun bangunan ini. Jalan akses untuk menuju ke bangunan ini bernama Jalan Siwankerto dengan 2 akses jalan. Next. Lalu dapat kita lihat sebelum renovasi untuk bangunan Pak Joko. Di gambar pertama atas kiri kita lihat itu rombong berjualan Pak Joko. Lalu di sebelah kanannya dia lagi mendinginkan bakso. Lalu sebelah kanan lagi itu adalah kasir, di mana kasir tidak digunakan dengan semestinya, namun digunakan sebagai tempat penyimpanan. Sebelah kiri bawah ada dapur, dan di sana ada Pak Joko dan karyawannya. Lalu dapat kita lihat di sini yang gambar kiri atas. Nah, itu adalah akses masuk, satu-satunya akses masuk untuk ke rumah Pak Joko dari restorannya. Lalu yang gambar tengah itu pada saat kita observasi gambar kanan. Nah, jadi di situ ada seperti tangga, seperti pijakan untuk masuk ke dapur dan juga untuk masuk ke arah restorannya. Di gambar kiri bawah itu adalah tempat parkir motor, namun tempat parkir motor ini tidak digunakan dengan semestinya karena hanya digunakan untuk parkir karyawan dan sepeda motor kendaraan Pak Joko sendiri. Lalu yang di gambar paling kanan itu ada ram, tapi ram tidak digunakan untuk orang difabel, namun untuk motor masuk ke dalam, untuk disimpan ke dalam rumah. Lalu pada gambar paling kiri terlihat denap. Nah, denap pada lantai 1 di bagian depan ini terdapat carport. Ini yang sudah ada revisi. Ini adalah carportnya, di mana di sini merupakan tempat berjualannya. Di sini terdapat etalase untuk memamerkan baksonya. Di belakang etalase pas ada dapur. Dapur memiliki 2 akses. Yang satu dekat dengan etalase, yang satunya dekat dengan courtyard. Courtyard di sini berfungsi sebagai pembuangan udara ketika memasak bakso karena pasti menghasilkan uap yang banyak. Lalu untuk sirkulasinya pada awal dari carport masuk untuk orang biasa lewat sini, sedangkan untuk orang difabel lewat sini. Mengapa lewat sini? Karena untuk sirkulasinya agar cepat, yaitu satu arah saja begini. Jadi dari orang difabel kalau ingin berhenti pada titik sini bisa berhenti di sini, atau jika orang terlalu tidak ingin di bagian depan bisa langsung menuju ke depan. 2 kursi di depan ini merupakan tempat untuk orang difabel. Lalu menuju ke belakang. Belakang ini adalah akses menuju rumah Pak Joko, di mana ada teras, ruang tamu, dan ruang keluarga. Untuk naik ke lantai 2, di lantai kedua ada kamar Pak Joko, kamar anak Pak Joko, dan ada void yang di courtyard tadi. Lalu ada WC dan ruang tandon. Selain itu ada taman di lantai 3. Untuk zoning pembangunan, yang pertama adalah hijau. Hijau menandakan daerah untuk berjualan bakso, sehingga yang pertama dibangun adalah ini. Yang kedua merupakan zoning kuning. Zoning kuning adalah rumah tempat tinggal Pak Joko. Sedangkan zoning merah adalah taman di lantai 3, di lantai 2. Jadi, untuk pembangunan pertama yang difokuskan adalah PKL, yaitu tempat berjualan baksonya.
Yang kemudian jika ada dana tambahan bisa merenovasi rumah di bagian belakang. Jadi ini potongan A-nya. Yang memotong dari samping dapat terlihat ruang-ruang yang ada di bangunan ini. Jadi bagian depan berfungsi sebagai tempat makan dan penghijauan untuk menyegarkan udara yang masuk dalam rumah. Sedangkan di bagian belakang itu merupakan tempat tinggal kediaman rumah Pak Joko. Jadi bisa dilihat di bagian tengah bangunan juga terdapat courtyard seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya Albert untuk membuang udara dari dapur. Jadi ini potongan BB-nya dipotong dari depan. Ya, ini yang memotong toilet yang difabel, dapur, serta toilet penghuni dan juga ruang untuk area penghijauan. Ya, ini ruangan restoran Pak Joko setelah hasil perubahan. Dilihat pada bagian depannya ini ada tempat untuk makan pengunjung. Kemudian juga ada kasir di bagian kanan, serta ada etalase untuk bakso. Material dinding berasal dari beton precast, juga lantai dengan plesteran beton. Ini adalah toilet pengunjung. Toilet pengunjung untuk difabel juga tersedia. Jadi di bagian ini ada handrail untuk para difabel. Kemudian lantai di toilet ini juga dibuat kasar untuk mencegah difabel terpleset. Ya, ini kemudian kamar Pak Joko memakai dinding dari beton precast. Kemudian lantai cor beton. Pada bagian luar juga bisa ditemui ruang hijau. Jadi pada sesudah keluar dari kamar Pak Joko bisa menuju ke ruang hijau. Akses ke kamar Pak Joko ini berasal dari lantai 1 melalui tangga. Tangga ini sudah termasuk zona private karena sudah memasuki wilayah rumah Pak Joko yang tidak untuk sirkulasi pengunjung.